kualitatif karbohidrat dengan menggunakan sampel glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa, maltosa 1%, sukrosa 1%, amilum 1%, dan ekstrak buah. Sekarang saatnya kita membuat larutan amilum 1% dengan cara menimbang amilum terlebih dahulu. Sekarang tambahkan air aqua sebanyak 100 ml. Aduk amilum dengan aqua hingga tercampur secara homogen. Pada uji Fehling, tambahkan 1 ml larutan Fehling A ke dalam tabung reaksi. Dilanjutkan 1 ml Fehling B ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 5 tetes sampel dan ulangi dengan langkah yang sama untuk sampel yang lain. Setelah itu didihkan selama beberapa menit dan lihat hasilnya. Larutan positif jika berwarna kuning atau terbentuk endapan merah pekat. Hasil uji dinyatakan negatif apabila tidak terjadi perubahan warna, atau dengan kata lain, warna larutan tetap berwarna biru. Pada uji Benedik, tuangkan sebanyak 2 ml larutan Benedik ke dalam masing-masing tabung reaksi. Pegang tabung reaksi dengan penjepit kayu. Kemudian teteskan sebanyak kira-kira 5 tetes sampel ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi. Kemudian dinginkan dan amati perubahan warnanya. Larutan positif jika berwarna kuning, orange, atau terbentuk endapan merah pekat. Hasil uji negatif apabila warna larutan tetap biru. Pada uji Barford, tambahkan 2 ml reagen Barford. Kemudian tambahkan 1 ml larutan sampel. Ulangi dengan langkah yang sama untuk setiap sampel, kemudian didihkan selama 1 menit dan diamkan. Kemudian amati hasilnya. Larutan positif jika berwarna orange dan lama-kelamaan akan terbentuk endapan warna merah. Hasil uji negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Pada uji Seliwanov, tambahkan sebanyak 2 tetes larutan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tambahkan reagen Seliwanov sebanyak 2 ml. Larutan dididihkan selama 2 menit. Kemudian didinginkan. Larutan hasil uji positif apabila terbentuk warna orange atau merah tua jika dididihkan lebih lama, dan hasil negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya uji Bial. Pada uji Bial,
Tambahkan sebanyak 2 hingga 3 ml sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 ml reagen Bial. Putus ya. Kok putus-putus videonya? Uji molis dilakukan dengan menekan molis. Ulang langkah yang sama untuk soda. Kemudian teteskan Halo, Michael? Kok putus-putus videonya kenapa? Halo? hati-hati. Kali ini bisa dilakukan. Masukkan masing-masing sampel sebanyak 7 ml ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tuangkan sukrosa 1% sebanyak 1 ml. Selanjutnya masukkan 1 ml NaOH 2% ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah berisi sampel tadi. Ya, semua tabung reaksi kita masukkan ke dalam water bath, lalu kita didihkan sampai berubah warna. Hasil uji positif apabila terjadi pembentukan warna orange atau kuning dan negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Atau dengan kata lain, warna larutan tetap bening. Kita akan membuat reagen alpha naftol. Kita menimbang 0,1 gram terlebih dahulu. Sekarang kita akan masukkan etanol 96% ke hasil timbangan kita tadi. Setelah sampel-sampel sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya kita akan menambahkan alpha naftol ke masing-masing tabung reaksi sebanyak 6 tetes. Dan selanjutnya kita akan menambahkan HCl potat ke masing-masing tabung reaksi sebanyak 5 ml, dan perlu diingat bahwa pengerjaan ini harus dilakukan ke lemari asam dan dalam kondisi blowernya nyala. Jadi kita masukkan. Sekarang saatnya kita mendidihkan semua tabung reaksi yang kita tadi sudah olah di dalam water bath. Hasil uji positif apabila terbentuk warna ungu tua dan negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Membuat reagen Bial dengan menimbang adalah optimal sebanyak 0,15. Selanjutnya kita akan membuat reagen Bial. Ini adalah bubuk original
yang dari kita timbang tadi, lalu kita akan tambahkan HCl pekat 50 ml. Dan ingat, ini harus dilakukan di lemari asam. Sekarang adalah tes bial setelah kita membuat reagen bialnya dan sampel semua sudah ada di dalam tabung reaksi. Kita akan tambahkan reagen ini sebanyak 5 ml ke masing-masing tabung reaksi yang ada. Sekarang saatnya kita mendidihkan semua tabung reaksi yang kita tadi sudah olah di dalam water bath. Sel uji positif apabila terbentuk warna orange, kuning, atau ungu, dan negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Kasih NaOH, dia akan berubah warna. Jadi gula kalau dikasih NaOH berubah apa maksudnya untuk menguji kita kasih gula, kemudian kita kasih zat tertentu, kalau dia berubah warna, alkalinya positif. Apa begitu maksudnya? Itu saya mungkin benar aja. Jadi dengan kita tahu pakai gula, sudah pasti gula untuk melihat apakah bahan itu dibalik. Jadi untuk menguji adanya alkali atau tidak ya bisa dilakukan. Tetapi masalahnya di praktikum ini kita bukan untuk menentukan alkali, tapi kita menentukan karbohidrat. Ini yang perlu direvisi. Jadi saya sampaikan kalau misalkan seperti ini itu kan langsung kurang nice karena di sini kan karbohidrat. Jadi memang mungkin benar. Jadi kita gulanya kemudian untuk menguji zat X kita itu alkali atau bukan. Nah kalau gitu mungkin memang reaksi Mohr itu bisa dilakukan untuk adanya gula yang tereduksi dengan dididihkan atau dipanaskan dengan alkali, bisa NaOH, bisa KOH, kemudian terjadi reaksi. Kira-kira itu komentar saya. Kemudian silahkan kalau ada dos atau mahasiswa yang lain menanyakan mengenai masalah ini. Sebelum nanti saya komentar sedikit-sedikit pelan-pelan seperti itu, sehingga kalian bisa mengerti maksud daripada uji kualitatif ini. Jadi uji kualitatif untuk menguji gula-gula tertentu, tergantung strukturnya tadi ada monosakarida, ada disakarida, ada ketose, atose, dan pentose, dan lain sebagainya dengan reagen-reagen tertentu. Tetapi seperti yang pada slide ini, kalau mau dibalik saya betul-betul aja boleh-boleh. Cuma di sini tempatnya tidak di sini. Oke, itu komentar saya yang sementara. Terima kasih Prof, nanti saya revisi. Ya. Mungkin ada yang... Iya, Pak. Mungkin mahasiswa apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan daripada diam-diam, saya ingin tanya di sini dikatakan uji kualitatif. Apa yang dimaksud dengan istilah kualitatif? Mungkin ada yang bisa membantu. Nanti tolong Mas Dos, Michael, atau Mas Datika bisa mencatat seperti minggu lalu. Jadi mencatat mahasiswa yang bertanya, dicatat siapa, dan di sini memang ada tambah nilai untuk mahasiswa yang aktif. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang lain, jadi saya mulai dari awal sekali. Nah, kita bicara dari tadi mengenai masalah uji kualitatif. Jadi di sini ada yang jawab. Mohon kalau jawab pakai oral aja, jadi mungkin tidak saya jelas. Di sini ada yang jawab dari Angel. Uji untuk mengetahui kandungan senyawa dalam sampel. Apa yang dimaksud mengetahui kandungan senyawa? Mengetahui kandungan senyawa kualitatif, mengetahui kandungan senyawa. Apa maksudnya? Nah, memang benar tapi kurang tepat. Mengetahui kandungan senyawa. Sampel senyawa apa saja. Yang pertanyaan saya,
apa yang dimaksud kualitatif. Kualitatif. Di sampel ada senyawa apa? Oke, jadi berarti maksudnya misalkan ada senyawa X atau tidak, senyawa ada glukose atau tidak, gitu. Jadi kualitatif memang benar seperti dikatakan di sini untuk mengetahui adanya senyawa tertentu pada sampel, mengetahui ada atau tidak. Tetapi konsentrasinya tidak tahu, jadi ada atau tidak. Kemudian saya ingin lebih mendalam. Tadi pada presentasi ada yang positif, ada yang negatif. Pertanyaan saya, selain jenis karbohidratnya, dapatnya dengan feeling atau dengan lain bisa positif atau negatif, kan seperti tadi dijelaskan, tergantung jenis karbohidratnya. Tetapi bukan hanya itu saja, tergantung. Jadi kalau negatif, itu artinya apa? Negatif itu artinya apa? Apa benar-benar tidak ada atau ada yang lain? Ada faktor yang lain. Jadi tadi dengan feeling atau dengan apapun negatif. Apa pasti tidak ada glukosanya atau ada kemungkinan lain? Saya bawa kalian sedikit-sedikit arah yang mengenai masalah analisa yang agak lebih mendalam sedikit. Jadi kita bicara ada reaksi positif sudah jelas. Tapi kalau negatif, apa maknanya? Mungkin ada yang bisa bantu. Maknanya pasti zatnya tidak ada glukosanya, misalkan untuk feeling. Lalu kemungkinan lain? Oke, saya bantu. Sekarang kan lagi tren-trennya tes COVID. Tes COVID bisa negatif, bisa positif. Apakah kalau negatif benar-benar negatif? Apakah kalau positif benar-benar positif? Jadi seperti contoh, orang sakit COVID untuk dinyatakan sembuh harus 2 kali dites. Yang saya masalahkan di sini untuk sebagai wawasan, apa yang dimaksud negatif dengan reaksi Welling? Ada yang bisa bantu? Negatif memang tidak ada glukose. Kemungkinan lain apa? Mungkin saya mau menjawab. Silahkan. Ya, silahkan. Kemungkinan lain apa? Menurut saya kalau negatif, tadi kan Prof bilang salah satunya mungkin ambil contoh tuh yang kayak tes rapid gitu ya, Prof. Ya, seperti itu. Tapi di sini kita jangan bicara, saya bisa, kalian bayangkan jadi seperti ini. Tadi kan kalau dengan feeling negatif, kan tadi dikatakan mungkin jadi bukan glukose. Tapi kemungkinan lain apa? Menurut saya dia kalau negatif itu bukan yang dalam arti emang benar-benar tidak ada sama sekali. Kemungkinan tetap ada, kayak misalnya COVID, tetap mungkin di dalam diri kita mungkin tetap ada terpapar atau bagaimana, cuma mungkin dia belum benar-benar bereaksi kayak gitu. Jadi dia belum menunjukkan hasil positif di dalam suatu senyawa tertentu atau reaksi tertentu gitu, Prof. Hampir benar. Saya tuntun, hampir benar. Apa yang dimaksud belum bereaksi dan kenapa kok tidak bereaksi? Misalkan kita feeling tadi lah. Nah, coba ingat negatif kan kita lihat dengan visual dulu. Jadi kemungkinan lain sudah hampir benar, jadi belum bereaksi, atau dengan kata lain apa? Tadi untuk feeling berapa zat yang ditambahkan konsentrasi 1% kan? Ya benar.
1% 5 tetes atau bagaimana? Kalau saya benar, betul? 0, larutan gulanya 0,1%. Larutan gulanya 0,1%, diambil di 5 tetes atau dibalik. Jadi fillingnya gulanya dimasukkan filling, atau juga bisa jadi dibalik. Larutan gulanya dikasih filling juga bisa dibalik. Betul, 0,1%. Michael, siapa? Niko. Halo? Kok tidak ada suaranya semua? Iya. Kok tidak ada? Tadi betul 0,1%. Iya. Ya, 0,1%. Fillingnya ditambah gula atau gula ditambah filling? Sebentar ya, Prof. Ya, tadi kan saya juga lupa. Tadi kebanyakan kalau kita melakukan reaksi, reagennya ditambah gulanya atau dibalik. Sebetulnya tidak ada masalah. Ini ada yang chat lagi. Jadi di sini apa namanya? Jadi Angel uji untuk mengetahui kandungan senyawa dalam sampel. Di sampelnya ada senyawa apa saja, mungkin karena jumlah gula produksi pada sampel yang diuji jumlahnya sedikit, sehingga reaksi yang ditunjukkan dengan reagen tidak terlalu nampak, jadi hasil ditunjukkan negatif. Benar sekali, Angel. Jadi kemungkinan kedua, sampel atau gula yang ditunjukkan kecil sekali, sehingga meskipun bereaksi tidak tampak. Ini benar sekali. Jadi makanya pada setiap uji kualitatif dengan reagen, dengan kit, itu ada yang namanya detection limit, limit deteksi. Jadi limit deteksi adalah konsentrasi terkecil yang dapat dideteksi. Jadi negatif itu artinya konsentrasinya di bawah limit deteksi. Jadi kalau tadi 0,1% positif dengan 5 tetes, kalau misalkan diencerkan 10 kali 0,01 atau diencerkan 100 kali atau 1000 kali, itu nanti bisa dilihat seberapa jauh limit deteksinya. Jadi kalau kita bekerja dengan kualitatif, positif tidak ada masalah, jelas kelihatan. Kalau yang negatif, kemungkinan kedua, seperti dikatakan Angel di sini, benar sekali, Angel, saya senang sekali Angel bisa menjawab dengan tepat, bagus, memang dikatakan jumlahnya sedikit, sehingga reaksi yang ditunjuk dengan reagen tidak nampak. Benar sekali. Cuma masalahnya, untuk nanti kalau misalkan kalian kerja skripsi, dikatakan negatif, itu artinya konsentrasinya di bawah detection limit, di bawah limit deteksi. Jadi bukan mungkin aja ada, tapi kecil sekali konsentrasinya. Dan itu kalau kita melakukan analisa kualitatif bla 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 apapun negatif, itu pasti di bawahnya harus dijelaskan detection limitnya berapa. Itu yang bagus. Terima kasih Angel, bagus. Jadi di sini Tiffany juga jawab belum terdeteksi. Ya memang karena tidak karena konsentrasinya kecil, jadi tidak terdeteksi. Oke. Kemungkinan ketiga, mungkin ada yang bisa jawab. Negatif kemungkinan apa? Jadi kemungkinan pertama memang tidak ada gulanya, pasti absolutely negatif. Kemungkinan dua, ada glukosanya tapi konsentrasinya kecil sekali. Ada kemungkinan ketiga yang dapat juga yang menyebabkan negatif. Ada yang bisa membantu?
Kita bicara santai aja, kita bicara kritis. Kalian coba saya latih kritis, berpikir kritis. Jadi dengan demikian akan ada gunanya praktikum ini. Jadi kemungkinan pertama gulanya tidak ada, betul, bukan glukose. Kemudian kedua, glukosnya konsentrasinya terlalu kecil. Nah, kecilnya berapa? Nah, saya juga tidak tahu. Kita harus tentukan, diencer-encerkan sampai negatif. Itu limit deteksinya. Kemungkinan ketiga, silahkan coba jawab. Salah, tidak apa-apa. Kita bicara, coba berpikir kritis. Kemungkinan ketiga apa? Ada yang bisa bantu? Tadi kan kita melakukan reaksi sudah dijelas oleh presentasi asdos atau presentasi kelompok 6 tadi cara-caranya. Kan ada cara-caranya. Cara-cara mestinya harus diikuti. Kalau enggak, kemungkinannya apa? Prof mau jawab? Ya, silahkan. Mungkin karena terjadi kesalahan saat melakukan prosedurnya. Benar, terjadi ada kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur sehingga tidak terjadi reaksi. Benar sekali. Oke, kemungkinan yang lain ada lagi? Masih ada satu lagi. Dimana yang menjawab ada kesalahan prosedur, atau dengan kata lain mungkin kondisinya tidak cocok. Mestinya dipanaskan tapi didinginkan, etc. Jadi kesalahan prosedur. Benar. Kemungkinan yang lain? Silahkan jawab. Jadi ada sampelnya tidak ada, absolutely tidak ada, konsentrasinya kecil sekali, kemudian ada kesalahan prosedur. Yang terakhir, tadi reagennya failing kan biru ya, kalau belum diapa-apakan. Kalau misalkan agak biru atau kurang biru atau lain bagaimana? Ada yang bisa bantu kira-kira kenapa? Kemungkinan terakhir. Reagen failing bisa kelihatan, semua bisa kelihatan. Tapi ada juga reagen yang nggak kelihatan. Kalau failing nggak biru ya berarti nggak oke. Tapi ada juga reagen yang bening, jadi kita nggak bisa lihat apakah itu oke atau tidak oke. Jadi kemungkinan terakhir apa? Silahkan coba dijawab. Salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Jadi sudah ada kemungkinan pertama tadi tidak ada zatnya, absolutely free, konsentrasi terlalu kecil, jadi di bawah limit deteksi. Kemungkinan tiga, ada kesalahan atau juga bisa dikatakan kondisi melakukan reaksi tidak benar. Kemungkinan yang terakhir, apa? Silakan dijawab. Ada yang bisa bantu? Apa kemungkinan terakhir? Saya bantu sedikit tadi. Larutan failing, larutan kupri sulfat itu mestinya biru. Larutan kupri mestinya biru. Kalau misalkan kalian coba dilarutkan kuprinya
tidak biru, tapi tulisannya atau reagen, lalu bagaimana? Apa artinya? Jadi, saya bantu aja ya. Kemungkinan yang terakhir, reagennya rusak. Reagennya rusak. Kalau reagennya rusak, maka tentu saja tidak bisa bereaksi. Makanya pada laboratorium atau pada kit-kit analisa selalu ada expired date-nya. Jadi kalau reagennya rusak, ya enggak bisa. Tadi beberapa reagen bisa dilihat dengan mata. Kalau kupri sulfat, yang kupri-kupri kalau tidak biru ya berarti something must be wrong. Tetapi kalau NaOH atau apa, kan tidak kelihatan. Atau yang lain, reagennya yang tidak berwarna, kan tidak kelihatan. Jadi kalau rusak, ya reaksi tidak terjadi. Kalau reaksi tidak terjadi, ya kelihatannya negatif. Tapi di sini disebut dengan false negatif. Jadi false negatif seperti itu. Mestinya positif, tapi karena ada kesalahan, jadinya false negatif. Jadi pekerjaan bisa positif salah atau negatif salah. Jadi memang semua tergantung metode, tergantung analisanya. Jadi bisa yang sampelnya ada, kelihatannya negatif karena ada kesalahan-kesalahan tertentu. Kemudian juga bisa saja sampelnya negatif tapi kelihatan positif. Itu juga bisa terjadi karena pada reagen ditambahkan ada sesuatu sehingga reagennya. Makanya pada reaksi kalian melakukan reaksi blanko. Jadi untuk uji kualitatif apapun harus ada reaksi blanko. Blanko di sini artinya blank, jadi bahannya betul-betul tidak mengandung zat yang kita inginkan, negatif. Jadi dengan reagen harus negatif. Tetapi juga harus ada yang disebut dengan kontrol positif. Kontrol positif dengan bahan yang pasti positif. Jadi kalian akan menganalisa misalkan jus. Jus tadi pada praktikum ini kan kalian online tidak melakukan. Kalau offline kalian melakukan ekstraksi jus buah apapun, kemudian dicoba diteliti dengan bermacam-macam reagen tadi, kira-kira karbohidratnya golongan apa. Jadi itu untuk memastikan reagennya oke, ya kita mesti coba. Kalau dengan blank harus negatif. Jadi misalkan coba dengan menggunakan reagen X positif di jusnya. Jadi mungkin ada karbohidrat golongan tertentu. Tapi untuk memastikan positif tadi, kita harus menggunakan bahan yang betul-betul zat yang dimaksud. Kita pakai glukose, untuk itu dinamakan kontrol positif. Jadi untuk analisa kualitatif, kalian nanti melakukan glukose bla 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 bla, kemudian apa namanya jus yang glukose dan seterusnya tadi, itulah disebut kontrol positif. Kan tujuannya kan untuk mengetahui di jus buah tersebut ada karbohidrat apa saja. Jadi untuk mengetahui karbohidrat apa saja ya kita menggunakan berbagai macam karbohidrat, dilakukan reaksi, hasilnya bagaimana. Nah setelah itu kita akan tahu bagaimana hasilnya pada jus tadi. Itu disebut kontrol positif. Itu penjelasan saya untuk memperluas wawasan. Jadi apa yang dimaksud positif, apa yang dimaksud negatif, apa yang dimaksud false positif, apa yang dimaksud dengan false negatif. Jadi pada setiap analisa pasti mungkin ada kesalahan. Ini yang menjelaskan kenapa misalkan uji COVID itu harus minimal 2 kali untuk memastikan. Kalau sekali sih, ya mungkin benar, ya mungkin salah.
Jadi makanya ini menjelaskan kalau kalian melakukan uji apapun tidak bisa sekali, harus beberapa kali. Makin banyak, makin bagus. At least 2 kali. Oke, itu penjelasan saya mengenai masalah ini sebagai wawasan. Ada pertanyaan? Silahkan. Mengenai masalah praktikumnya ada yang ditanyakan. Saya menjelaskan secara global apa itu uji kualitatif, apa itu positif, apa itu negatif. Kualitatif berarti cuma ada atau tidak. Konsentrasinya tidak tahu. Kalau ada, berarti konsentrasinya di atas limit deteksi. Prof, mau bertanya, Prof? Kan? Mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Dari modul sama video tadi ada beberapa uji tuh yang tidak dididihkan. Kalau nggak salah itu ada 2 uji. Terus itu kenapa bisa ya? Yang mana mungkin langsung aja saya juga tidak hafal. Memang seperti tadi Tiffany katakan, metode harus dilakukan persis seperti yang metode yang tertulis. Kalau tidak dilakukan ya mungkin tidak terjadi. Nah, bisa dijelaskan yang mana saya juga tidak tahu, yang mana mestinya dididikkan, tidak dididikkan. Yang tes MOLIS sama tes IOT. Ya, coba presenternya bisa jelaskan, saya juga tidak hafal lagi, tidak perhatikan, bisa dijelaskan persisnya metodenya bagaimana, kemudian yang dilakukan bagaimana. Metode kan ada di petunjuk praktikum. Nah, petunjuk praktikum itu yang mestinya harus diikuti. Saya juga tidak hafal, lihat petunjuk praktikumnya, bisa dilihat aja petunjuk praktikum. Bisa Tiffany cek petunjuk praktikumnya bagaimana dulu, coba dicek petunjuk praktikumnya. Iya, Pak. Buat tadi dididikkan enggak? Yang tes MOLIS sama tes IOT. Dididikkan? Tidak dididihkan. Tidak dididikkan di petunjuk praktikum? Iya. Ya, dan tadi dididikkan enggak? Tadi bagaimana? Mungkin yang presenter atau yang bisa jawab? Prof, itu yang uji kayak MOLIS sama IOT itu memang yang kita baca itu tanpa melewati dididihkan, itu memang dia sudah memberikan hasil begitu, Prof, memberikan hasil perubahan warna jika dicampurkan reagen tertentu, kayak misalnya di uji MOLIS sama IOT. Jadi penjelasannya begini, jadi tadi di petunjuk praktikumnya menurut Tiffany harus dididihkan. Tidak, Prof. Maksudnya saya tanya kenapa tidak dididihkan seperti tes lain. Oh, begitu. Ya. Jawabannya Mega benar ya, memang seperti itu, tidak semua harus dididihkan. Tidak semua harus dididihkan. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak semua harus dididihkan. Jadi sudah dapat berlangsung pada temperatur sama. Dididihkan mestinya lebih cepat. Tapi untuk reagen tertentu dididihkan, dengan dididihkan bisa tambah tidak terjadi karena menguap. Seperti itu. Oke, makasih Prof. Maaf, persepsi saya kan tadi kembali bertetapi. Saya kira mengapa prosedur aslinya tidak dididihkan, ternyata dididihkan. Jadi memang benar seperti mereka bisa saja terjadi tanpa dididihkan. Memang tidak harus seperti amilum dikasih iod langsung biru. Tapi kalau dididihkan amilumnya pecah, ya mungkin tambah nggak jadi biru seperti itu. Tolong Asdes dicatat ya diskusi ini karena saya tidak mencatat, jadi itu nanti dilaporkan seperti Pak Tiga katakan, ada nilai tambah daripada yang diskusi. Jadi diskusi mahasiswa yang aktif itu kalau benar bagus
bagus. Tapi kalau salah pun tidak apa-apa. Salah pun tidak apa-apa. Itu sudah menunjukkan keaktifan. Jadi bukan berarti kalau salah dikurangi nilai, enggak, justru dengan adanya diskusi ini salah tidak apa. Kenapa salah tidak apa-apa? Kita semua belajar. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari diskusi. Mungkin saya tidak hafal semua prosedurnya. Saya tidak hafal semua prosedurnya. Mungkin dapat salah. Jadi kita di sini semua saling belajar, saling mengisi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu hari ini adalah kita mencoba mendeteksi adanya gula-gula tertentu dari monosakarida, disakarida, polisakarida pada sampel tertentu. Di sampel tertentu ya misalnya ya jus atau apapun yang kita ingin tahu gulanya apa. Nah, kita tidak mungkin membuktikan di laboratorium betul-betul sukrosa atau tidak. Ya, memang kalau sukrosa ya hasilnya mestinya benar lah. Untuk membuktikan sukrosa atau tidak itu waktu datang waktu dibuktikan. Kalau misalkan kita sampelnya pro analisa ya mestinya tidak perlu dibuktikan. Justru memang mungkin dibalik tadi. Jadi kita punya suatu botol, ini apa isinya, basah atau bukan. Nah, untuk menguji dibalik seperti tadi dengan mol itu juga dapat. Ada pertanyaan? Tentang praktikum ini. Jadi praktikum ini tujuannya menguji kualitatif adanya gula-gula tertentu tentunya pada sampel. Pada sampel ya makanan atau apapun atau obat atau sebagainya. Nah, kalau di pabrik farmasi untuk melihat apakah yang datang itu betul-betul sukurose atau glukose atau dicampur. Nah, saya belum memulai tadi kalau di apa namanya di jus jeruk atau itu pasti mungkin dicampur, ada monosakarida, ada monosakarida, ada disakarida campur-campur, maka reaksinya perlu banyak. Ini uji kualitatif sederhana. Memang uji kualitatif sederhana deteksinya menggunakan visual. Jadi dengan menggunakan visual. Jadi makanya bisa sangat subjektif. Nanti kalau kalian maju, pasti ada uji kualitatif dengan menggunakan alat. Yang tentunya dengan alat tidak subjektif lagi. Ada pertanyaan mengenai masalah ini? Kemudian saya ingin tanya ya, tadi yang presenter tanya, apa presenternya tadi? Mega sama Novita. Tadi waktu presentasi kan menggunakan referensis. Juga yang lain nanti pertanyaan saya, bagaimana kok memilih referensis itu, dasarnya dari mana dan dapatnya dari mana? Kenapa kok milih referensis itu? Bukan salah. Yang dilakukan Mega dan Novita benar. Saya cuma tanya, kenapa kok milih itu? Atau kebetulan punyanya itu? Atau bagaimana? Ya, karena selama pencarian kayak misalnya di jurnal seperti itu, Prof, terus kan tentunya kita baca kan. Ya, materinya. Kenapa bisa menghasilkan seperti itu, punya materi siapa. Nah, kita carilah siapa yang mengungkapkan bahwa hasilnya seperti itu. Nah, karena kan kita tidak melakukan secara langsung kan, bukan saya yang melakukan. Saya kan menjelaskan dari literatur orang yang sebelumnya. Maksudnya dari orang-orang lain yang melakukan praktikum itu. Jadi tentunya saya harus cari tahu itu siapa yang mengungkapkan itu gitu. Benar sekali, memang itu. Cuma yang saya tanyakan bukan itu benar. Kok bisa ketemu literatur itu, caranya dari mana?
Benar. Kok bisa searching. nemu itu kok bisa ketemu itu caranya dari mana? Mungkin Novita bisa jawab. Tiga terus tadi kenapa? Saya searching biasa kayak di Google Scholar. Oke, betul sekali. Jadi searching sekali. Iya. Jadi searching memang kita searching di Google. Bisa saya share screen, Michael? Bisa, Prof. Oke. Saya tunjukkan sebentar di searching di Google, tunjukkan beberapa searching. Bisa ya, bentar. Seharusnya bisa, Prof. Saya enggak keluar di anunya di itu yang mau saya tunjukkan. Bentar. Ini bisa dilihat ya? Bisa dilihat semua? Bisa, Prof. Nah, ini kebetulan saya searching seperti ini. Nah, karbohidrat jadi salah satu dari banyak puluhan. Jadi kualitatif test for karbohidrat. Nah, seperti ini jelaskan makromolekul, kemudian dan ini bagus sekali. Jadi contohnya ada simple sugar, complex sugar, monosakarida, disakarida, olisakarida dan seterusnya. Distinct juga solubility, kemudian reducing, itu jelas. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana reaksi apa gunanya molis, benedik dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk singkat kata, jadi kalau kalian cari literatur, coba cari literatur yang bukan textbook, bukan buku, tapi asli seperti ini, misalkan jadi kualitatif test of karbohidrat. Jadi saya masukkan di Google tadi, kualitatif test of karbohidrat, tes karbohidrat. Jadi kalau bisa masukkan dalam bahasa Inggris, jadi yang keluar bisa general bagus seperti ini. Dan di sini levelnya lebih mungkin lebih jelas. Jadi untuk yang apapun kita bisa cari di Google. Benar, jadi memang di Google. Jadi apapun yang dicari referensi di Google ada, cuma karena Google itu kalau kita masukkan karbohidrat keluarnya bisa ribuan atau jutaan, ya terpaksa milih mana yang paling bagus. Jadi mana yang paling bagus, jika di YouTube pun juga ada mana yang paling bagus, jadi akan lebih jelas. Jadi cuma tinggal kita cari-cari. Memang sudah benar. Benar, kan Novita caranya memang seperti itu. Ini ada chatting. Mau bertanya kenapa pada tes yod yang digunakan adalah NaOH bukan KOH atau basa kuat yang lain. Mungkin presenter atau siapa silahkan jawab. Persisnya tes yod bagaimana? Ya mungkin tadi yang share video yang bikin video mungkin bisa jawab. Tes yod, satu tetes lautan sampel, satu tetes lautan yod terjadi warna biru, tetes H2N, teteskan NaOH2N, warna biru hilang. Teteskan HCl2N, teteskan HCl2N, biru tetap hilang. Mungkin bisa jelaskan, saya baca dari aslinya, asli daripada petunjuknya. Yang presenter saya sudah lupa tadi bagaimana dikatakan amilum dikasih yodium langsung biru, kemudian dikasih NaOH hilang, dikasih hasil juga tetap hilang. Kemudian tadi pertanyaannya kalau KOH bagaimana?
Silahkan. Kalau yang menggunakan KUH saya sebenarnya tidak tahu sih akan bereaksi seperti apa. Cuma kalau menggunakan larutan NaOH itu agar memberikan suasana asam pada iodinnya itu, Prof. Karena Tapi kalau tidak- untuk larutan yang lain saya kurang Ya. tahu bagaimana hasilnya. Tadi kan amilum dikasih yodium jadi biru, kemudian dikasih NaOH jadi hilang. Yang ditanyakan, kalau misalkan KUH bagaimana? Kalau tidak salah pertanyaan begitu ya tadi. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya mau bertanya dari Banu, mau bertanya kenapa pada tes yod yang digunakan adalah NaOH bukan KUH atau basa kuat lainnya. Basa kuat NaOH, KUH. Yang umum dipakai itu NaOH atau KUH. Jadi kan tadi setelah amilum tadi dikasih NaOH hilang warnanya. Kalau pertanyaan kira-kira begitu. Novita ada? Halo? Novita apa ada? Yang presentasi tadi Novita sama Mega. Yang Novita yang jawab Mega terus. Novita bagaimana? Ada Novita? Benar, Seharusnya Mega? ada. Novita kalau nggak salah ya, Novita. Iya, benar, Prof. Maksudnya tadi Mega sudah banyak sekali, bagus. Terima kasih, aktif. Kemudian yang presentasi satunya kan Novita. Novita kok ada atau enggak ada? Saya juga enggak tahu. Sebenarnya dia login, cuma saya tidak tahu ini kemana. Kan enggak jawab? Atau dia hanya login aja ditinggal begitu? Saya juga enggak tahu. Tidak tahu juga. Atau mungkin error atau gimana. Mungkin nanti bisa Mega kasih SMS atau WA private ke Novita di mana coba ditanyakan. Ini absennya bagaimana ya, Michael? Absennya mereka isi sendiri nanti. Lalu kan ini ada rekaman videonya, jadi PU-nya yang mengecek. Oh begitu ya, udah saya nggak ngerti. Jadi seperti ini, kan kalau terjadi seperti ini, saya juga kurang tahu apakah terjadi error atau dipasang kemudian ditinggal, jadi videonya dan audionya dimatikan. Jadi kalau ada Novita mungkin dijawab. Sementara menunggu silahkan jawab mahasiswa yang lain sebelum Mega menjawab. Iya, halo Prof. Oh iya, silahkan. Tadi pertanyaannya ada di chat. Ada pertanyaan di chat. Jadi pada Yud tadi, coba dibaca chatnya dibuka. Ada di chat pertanyaannya dibuka. Jadi pertanyaannya dari Banu, mau bertanya kenapa pada tes Yud yang digunakan adalah NaOH bukan KUH. Tadi saya baca karena saya tidak hafal juga. Dengan Yud tadi amilum dikasih yodium mestinya berwarna biru dan harus berwarna biru, kemudian dikasih NaOH hilang. Dinetralkan dengan HCl tetap hilang. Yang ditanyakan di sini, kalau dikasih KUH bagaimana? Nah, pertanyaan saya, kenapa dikasih NaOH kok hilang? Tambahan dari saya. Bagaimana, Novita? Atau yang lainnya bisa jawab, silahkan. Salah, tidak apa-apa. Salah termasuk masih dianggap aktif. Lebih baik salah, tapi berusaha daripada diam. Nah, diam itu bingung. Ada atau tidak ada ya, tidak ada yang tahu. Gitu. Lain kalau kita diskusi offline kan kelihatan semua. Makanya pada online di sini ada
aktivitas dinilai, karena kalau kita pakai offline kan kelihatan, tapi kalau online ya seperti ini, saya tidak tahu apa mahasiswa itu ada di tempat atau hanya dipasang kemudian dimatikan semua, ya juga tidak tahu. Jadi makanya itu alasannya kenapa aktivitas dinilai. Nah, aktivitas itu salah atau benar tidak masalah. Yang benar tentunya lebih bagus, tapi kalau salah pun tidak masalah. Jauh lebih bagus bertanya salah daripada diam. Jadi nilainya aktif itu dinilai, dicatat dengan Michael sama Datiko, dicatat. Itu nanti ada terakhir ada nilai. Dan nilai itu salah, tidak apa-apa, dicatat aktivitasnya. Jadi di sini ada pertanyaan, mohon dijawab, siapapun bisa jawab. Jadi saya minta Nobita yang jawab karena yang presenter. Kalau enggak ya mungkin Mega yang akan jawab atau yang lain. Silahkan. Jadi aktivitas dinilai ya, aktivitas tidak masalah salah atau benar. Kalau enggak ada aktivitas sama sekali ya nilainya mungkin enggak ada. Kan sayang. Prof, saya coba mau jawab. Silahkan. Digunakan NaOH itu karena NaOH itu banyak digunakan di bidang industri kimia gitu. Memang benar. Cuma pertanyaannya kalau KOH kenapa? Kalau misalkan di lab NaOH-nya habis, pakai KOH bagaimana? Boleh tidak? Yang penting itu Na-nya, K-nya, basanya. Jadi pertanyaannya chat itu, saya ulang pertanyaannya, kenapa pada test yod yang digunakan NaOH bukan KOH? Atau kalau boleh saya ganti, kalau misalkan NaOH tidak ada, dapatkah diganti dengan KOH atau bahasa yang lain? Bahasa kan banyak, CO amonia, CaOH, kan banyak. Itu pertanyaannya Novita. Yang disampaikan memang benar di pasarnya memang, tapi kalau NaOH-nya di lab habis diganti KOH bagaimana? Apa tetap seperti itu atau ada lainnya? Silakan yang lain yang mau menjawab. Permisi Prof, saya mau mencoba menjawab. Kalau menurut saya itu boleh diganti sama KOH, soalnya yang penting di sini itu suasana basahnya, karena iodium itu dia beraksi pada suasana basah. Makanya ntar waktu dikasih masuk NaOH itu dia menghilang karena dia bereaksi di suasana basah. Ya, itu jawabannya. Yang tanya tadi siapa yang tanya? Jawabannya benar, yang tanya siapa? Ya oke, ya itu memang sudah dijawab dengan memang seperti itu. Yang penting bahasanya bukan NaOH-nya, bukan KO-nya. Pertanyaan saya juga sudah dijawab. Juga mungkin kurang dengan adanya basa atau dengan basa atau asam, ya mungkin polisakaridanya, amilumnya juga rusak. Kalau rusak juga iodiumnya juga bereaksi. Oke, ada pertanyaan lain yang kurang jelas? Jadi di sini sebagai kompensasi tidak praktikum, coba dimengerti secara filosofis. Jadi kalau mengenai masalah apakah dia berubahnya jadi apa, memang tadi di Google pasti ada. Cuma yang penting di sini sebagai kompensasi filosofisnya kenapa. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kualitatif itu kemungkinannya cuma dua, positif atau negatif. Apa maknanya positif, apa maknanya negatif. Kemudian kesalahannya di mana kira-kira, sehingga bisa menyebabkan reaksi positif palsu atau negatif palsu.
Dan yang paling penting untuk menganalisa kualitatif adanya gula-gula tertentu pada jus atau sampel yang lainnya, diperlukan kontrol positif. Jadi kalian gunakan amilum, fruktosa, glukosa, dan banyak yang disampaikan tadi, fruktosa atau lainnya saya lupa, itu adalah kontrol positif. Kalau kontrol negatif ya semuanya hanya reagennya aja. Jadi kalau dilarutkan di air ya kontrol negatifnya air. Kalau air ada gulanya, kontaminasi ya positif ya berarti airnya diganti. Siapa tahu kita menggunakan air di laboratorium ternyata sudah dikontaminasi. Kebetulan kemasukan gula sedikit atau kemasukan apa. Jadi makanya air pun kalau kita melakukan analisa kualitatif, blankonya harus diuji dan harus negatif. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai masalah identifikasi kualitatif karbohidrat. Jadi karbohidrat itu macam-macam, monosakarida, disakarida, polisakarida, kemudian ada yang aldose, ketose, pentose, heksose, ada macam-macam. Dan itu bisa ditentukan dengan variasi warna tertentu. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau online di sini asdosnya 1 atau 2? 2, Prof. 2. Cuma yang satu sedang ngawasin yang offline. Jadi ini di laboratorium ya? Iya, saya di laboratorium. Di laboratorium. Jadi yang mahasiswa yang praktikum 1? 1. Oke. Ada pertanyaan lain? Satu kerjakan modul apa? Yang sekarang lagi mengerjakan modul 5, Prof. Oh, modul 5 itu apa? Uji kuantitatif karbohidrat. Oh, nanti kita pada minggu keberapa itu modul 5? Modul 5. Yang online. Minggu ke-6 sepertinya. Ya, tidak apa-apa. Kalau dapat, maksud saya kalau dapat seperti itu, apakah direkam tadi praktikumnya? Ini masih berlangsung, Prof. Ya, maksudnya kalau bisa direkam kan nice, real. Iya, mungkin nanti direkam saja. Kalau direkam kan nice, jadi bisa kelihatan dan seterusnya. Itu nanti bisa nanti untuk sebagai referensi kalau yang presentasi online. Oke, ada masalah lain? Jadi tanyakan sebanyak mungkin. Jadi saya ingat, kalian tanya pun ada nilainya. Jadi kalau sama sekali tidak aktif gitu ya, juga pertanyaan bagi kami ada atau tidak. Permisi, Prof, saya mau tanya. Ya, silahkan. Ya, di uji MUR, ini kan ada pemanasan. Nah, itu kan jika mencapai titik didih dari glukosa, itu akan menimbulkan aroma karamel. Itu saya dapat dari beberapa literatur. Nah, di sini yang yang menyebabkan karamel itu karena ditambah dengan NaOH. Nah, tapi di literatur itu dia menambahkan NaOH sebesar 10%. Dan di literatur itu juga dijelaskan kalau di bawah 10% dikhawatirkan tidak akan terjadi karamelisasi pada larutan glukosa. Nah, tapi di prosedur yang ada ini pada tes MUR itu hanya ditambahkan NaOH %. Apakah karamelisasi itu pentingkah? Maksudnya kayak harus menimbulkan aroma karamel atau gimana? Di prosedur berapa? Saya juga tidak hafal. Di prosedur berapa? Ya. Di prosedur modul itu 2%. 2% berapa tetes? Atau berapa mili? 1 mili.
1 mili. Ya. Kalau yang dibaca berapa? Kalau yang dibaca berapa tadi 10%? Jadi yang diperhatikan jangan persennya, yang diperhatikan sampelnya berapa, kemudian reagennya ditambahkan 1 mili itu berapa, kemudian yang 10% itu berapa, sampelnya berapa. Gitu. Jadi kalau kita melihat harus lengkap, jadi kita tambah, saya tidak hafal 1 mili 2%, saya tidak buka, kebetulan ini 1 mili 2% misalkan. Kemudian harus juga diperhatikan sampelnya berapa. Kemudian yang di literatur dia pakai 10%, jumlahnya berapa, sampelnya berapa. Jadi seperti tadi untuk bereaksi harus memerlukan konsentrasi tertentu. Di bawah itu tidak mungkin. Berarti disesuaikan sama sampelnya berapa gitu ya? Ya, sampelnya berapa juga itu ada hubungannya semua. Jadi kalau di petunjuk dituliskan sampel sekian misalkan, kemudian harus dengan 2%, tapi berapa mili, nah itu yang harus dilakukan supaya reaksi berjalan. Kalau di bawah itu mungkin kurang bagus. Tapi kalau di atas mestinya tidak apa-apa. Karena tadi sudah kita diskusikan ada untuk seperti tadi siapa yang jawab, Mega atau siapa lupa tadi, Mega jawab untuk melakukan reaksi. Supaya terjadi reaksi harus ada jumlah tertentu sehingga bisa kelihatan. Jadi kalau membandingkan jangan mempermasalahkan persennya, tapi dilihat satu-satu sampelnya berapa, yang diambil berapa cc, itu kira-kira bagaimana. Terima kasih, Prof. Ini ada chat 1 dari Anggra ini. Mau bertanya apakah kita membedakan larutan glukosa dan fruktose dengan cara melihat perubahan warna tes Benedict, apakah benar begitu? Bisa dijawab yang lain? Jadi saya juga tidak hafal, bisa melihat persisnya. Seperti saya sampaikan, saya juga tidak hafal, mesti saya lihat dulu. Saya lihat dulu prosedurnya, saya juga tidak hafal soalnya. Jadi mungkin bisa jawab, jadi apa yang dimaksud dengan Benedict? Benedict di situ menentukan larutan glukosa. Jadi Benedict itu apa sih? Benedict itu reaksi Benedict itu untuk menentukan gula yang bagaimana. Jadi yang bertanya siapa? Ya, Prof. Ya silakan, mungkin ada yang bisa jawab. Jadi
pertanyaannya untuk membedakan glukose dan fruktose. Jadi genetik itu untuk gula yang tereduksi. Jadi kalau gula reduksi ya positif, kalau enggak ya negatif. Nah, glukose atau fruktose itu yang reduksi yang mana gitu. Glukose yang mungkin yang lain bisa membantu. Jadi kalau misalkan positif bagaimana? Jadi kalau sukrosa bagaimana? Ada yang bisa bantu? Jadi kadang-kadang kita bisa memasukkan genetik pada urin untuk melihat apakah orang diabetes atau tidak. Pemakaiannya seperti itu. Kalau sukrosa bagaimana? Andrea ini mungkin bisa, yang lain bisa jawab. Jadi sudah saya bantu. Kalau genetik saya juga dapat. Sekali lagi saya mesti melihat genetik untuk gula tereduksi. Gula tereduksi itu hanya glukose. Dengan glukose pasti dengan genetik positif. Dengan genetik pasti positif. Bisa kelihatan. Pertanyaannya kalau fruktose bagaimana? Ya, saya bantu jadi positif untuk gula tereduksi. Jadi aplikasinya kadang-kadang dulu mungkin untuk mengetahui misalkan orang diabetes atau tidak, urinnya dikasih larutan genetik. Kalau ada gulanya, diabetes ya pasti positif. Itu pemakaiannya. Sekarang pertanyaannya dari chat ini, pertanyaan dari Andrea ini, kalau fruktosa bagaimana? Jadi memang benar pertanyaan untuk membedakan fruktosa glukosa benar, ini betul. Memang itu tujuannya benar. Jadi apakah benar? Ya memang itu tujuannya salah satu untuk membedakan gula tereduksi dan bukan gula tereduksi. Jadi sukrose kan terjadi antara gluktos. Jadi sukrose apa namanya? Itu adalah dua campuran gula. Sukrose ada di sakarida. Jadi sudah dijelaskan di video di Prof, kalau misalnya kalau sukrosa itu hasilnya negatif, kalau fruktosa, glukosa itu ya positif. Ya benar, fruktosa positif. Kalau yang ditanyakan kalau sukrosa itu negatif, Prof. Ya benar. Jadi yang di sini bukan yang dipositifkan itu adanya gula tereduksi. Jadi selama dia bisa mereduksi, jadi dia positif. Jadi saya memang sengaja tambah sukrose. Kalau sukrose pasti negatif karena dia tidak mereduksi. Pertanyaannya apa tadi? Ya sekarang kalau glukose dan fruktose bagaimana? Kalau glukose dan fruktose bagaimana dengan genetik? Positifnya apa? Ya positifnya sama-sama positif atau warnanya beda gitu. Kalau di video yang tadi itu sama-sama menghasilkan endapan merah bata. Jadi dengan demikian kan sulit dibedakan. Dengan apa namanya? Sulit dibedakan antara fruktose dan glukose. Nah,
Untuk membedakannya pakai cara apa? Kan di praktikum tadi juga ada kan? Untuk membedakan ketose dan kalau aldehid dan gugus keton kan ada. Jadi pada presentasi kan ada gugus keton dan gugus untuk membedakan. Jadi makanya reaksinya macam-macam karena struktur gula bermacam-macam seperti itu. Ini ada jawaban dari Belinda. Di sini ada jawaban, sudah ada yang menjawab dari Belinda sama Tiffany. Yang satu dengan rapid, yang satu dengan Siliwanov dan rapid. Jadi ini tolong juga dicatat. Jadi Tiffany sama Belinda juga sudah menjawab. Jadi seperti tadi masing-masing reaksi punya kekhususan sendiri-sendiri. Ada untuk polisakarida, milum, ada untuk reducing sugar, ada untuk membedakan gugus aldehid, gugus keton, ada yang untuk membedakan pentose, heksose, dan lain sebagainya. Jadi saya juga tidak hafal, seperti saya sampaikan, saya tidak hafal karena saya juga jarang bekerja dengan karbohidrat. Ada pertanyaan lain? Gimana, Michael atau Niko? Mungkin dari yang lain ada pertanyaannya, ada chat lagi satu. Oh, dari Anggreni. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih karena Anggreni juga sudah tanya. Tadi sudah dicatat semua ya, Michael, yang Sudah, Prof. Baik yang chat sama baik yang oral. Ya, sudah, Prof. Karena itu nanti ada nilainya. Iya. Mungkin yang lain yang mau menambah nilai silahkan tanya apapun atau komentar apapun, tidak masalah. Jadi yang perlu saya garis bawahi tadi, uji kualitatif untuk menentukan adanya senyawa tertentu ada atau tidak. Ada atau tidak tadi, atau dengan kata lain positif atau negatif, dipengaruhi banyak faktor. Jadi faktor yang pertama tentunya struktur kimia daripada zat yang dimaksud. Jadi di sini dalam hal ini jenis daripada karbohidratnya. Kemudian konsentrasinya. Kemudian tadi kondisinya, dan yang terakhir bagaimana reagennya. Jadi kalau salah satu tidak memenuhi syarat, bisa saja negatif, bisa saja juga positif. Itu yang disebut dengan negatif palsu, positif palsu. Makanya kalau kita melakukan analisa, harus ada namanya kontrol positif standar, kontrol negatif, dan dilakukan minimal 2 kali. Jadi ini memberi penjelasan kalau tes COVID itu nyatakan sembuh dengan COVID harus menjalani uji 2 kali. 3 kali memang lebih bagus. Karena setiap metode analisa pasti ada negatif palsu, pasti ada positif palsu. Oke, ada pertanyaan? Prof, saya mau tanya. Ya, silahkan. Tentang uji tes Fehling itu, larutan Fehling A dan Fehling B ini kan dipisahkan dalam wadah yang berbeda, itu kayak secara terpisah gitu. Dan juga proses pencampurannya juga dilakukan saat digunakan aja. Itu kenapa ya, Prof? Ya, oke, bagus pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Fehling A isinya apa? Jadi Fehling A itu isinya apa? Fehling B itu isinya apa? Fehling A itu isinya CuSO4, terus yang Fehling B itu larutan kalium tartrat dan NaOH. Ya, oke. Mungkin ada yang bantu.
yang bisa bantu. Jadi failing A itu isinya kupri sulfat, yang failing B tartrat dengan NaOH. Betul ya, Novita? Failing B itu isinya tartrat dan NaOH atau KOH. Halo? Iya, Prof, benar. Ya, oke. Mungkin sekarang ada yang bantu, bisa jelaskan. Kalau kita bekerja offline, Novita ada bertanya seperti itu, jawabnya gampang. Dicampur aja, dilihat apa yang terjadi. Tapi karena kita online, ya di rumah saya juga nggak punya failing A, failing B, ya nggak bisa ditunjukkan. Tapi kira-kira kenapa kok harus dipisah? Silakan, ada yang dijawab. Pertanyaannya bagus. Silakan. CuSO4 kalau diberi basah, kenapa? Kalau misalkan dicampur, apa yang terjadi? Halo? Bagaimana? Novita? Halo? Iya, apa Prof? Tadi kalau CuSO4 kalau dikasih basah, apa yang terjadi? Ingat praktikum analisa, mungkin praktikum kimia analisa dasar bisa dilakukan kupri sulfat, larut, kalau dikasih basah terjadi apa? CuSO4 dengan yang mau kan jadi apa? Jadi mengendap CuOH 2 kali, CuOH 2 kali langsung berubah jadi C2O yang berwarna merah. Jadi itu memang kalau dicampur tidak bisa dia bereaksi sudah, kan itu harus dipisah. Jadi bisa memang untuk failing A harus failing B dicampur supaya reaksinya bisa sempurna, bisa mereduksi. Tapi kalau dicampur langsung tidak bisa karena dia akan bereaksi sendiri. Jadi tidak enaknya praktikum online seperti ini. Kalau kalian praktikum offline, bisa kalau kurius, bisa ingin sesuatu, itu coba aja. Nanti kan bisa kelihatan. Ada pertanyaan lain? Jadi yang lain kok kurang aktif ya. Yang aktif tadi cuma beberapa, Novita, beberapa yang aktif saya catat di sini. Bagaimana Michael sama Satiko? Iya, Prof. Bagaimana ini? Sampai jam berapa? Mungkin sudah. Kalau mungkin sudah ada yang bertanya, mungkin bisa dipilih saja sih, Prof. Ya silahkan, jadi saya kembalikan waktu ke Astos bagaimana. Cuma tolong sudah dicatat semua tadi pertanyaannya. Sudah, Prof. Iya. Apakah ada pertanyaan lain, mahasiswa? Kalau nggak ada, diakhiri saja ya. Ya, silakan. Jadi minggu depan tuh juga ada yang offline. Sebentar, Prof. Masih belum tahu, Prof. Karena yang bersedia mungkin belum memberikan kabar pastinya. Oke, jadi yang tenang online-nya kan jalan terus kan? Iya, Prof. Dengan modul keempat ya? Iya, Prof. Oke. Ya udah, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga meskipun hanya online bisa sedikit memberi gambaran ternyata maksudnya kualitatif. Apa yang dimaksud negatif, apa yang dimaksud positif. Jadi
negatif artinya konsentrasi zatnya di bawah detection limit. Dan analisa bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Jadi semua saya jelaskan segala yang mempengaruhi reaksi tersebut. Termasuk kondisi daripada reagennya, makanya mudah dimengerti pada kit-kit selalu ada batas kadaluarsa. Kalau dilewati, reagennya rusak. Ya. Jadi masalah. Saya kira itu. Selamat sampai ketemu minggu depan. Prof. Terima kasih Prof. Kak. Ya. Semoga lebih aktif lagi, tanya aja, tidak masalah. Tanya sudah dinilai. Oke, bisa diakhiri, Michael. Terima kasih. Iya, terima kasih juga, Prof. Selamat pagi, Prof.